ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah subuh Masjid Al-Fitrah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmat-Nya. Hingga subuh hari yang berbahagia ini kita masih diberikan sehat dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cinta ini. Selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kepadanya Allah telah menurunkan dan mewahyukan ayat-ayat suci Al-Quran untuk menjadi petunjuk, menjadi pedoman dan hidayah dalam kehidupan seluruh umat manusia. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, di subuh hari yang berbahagia ini saya ingin mengajak kita semua untuk kita bacakan beberapa ayat Al-Quran di dalam surat As-Saffat yang menceritakan tentang beberapa Nabiullah wa Rasulullah. Di ayat ini dan di surat ini Allah banyak sekali mengucapkan ucapan selamat atas kesuksesan para nabi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya di surah As-Saffat ayat 79, Allah mengucapkan selamat kepada Nabi Nuh alaihissalam, karena di zaman Nabi Nuh inilah awal mula adanya umat yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menantang dan menentang dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dan kita semua mengetahui di dalam sejarah bahwa warga Mesopotamia, Irak atau kampungnya Nabi Nuh
alaihi salam, orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, yang tidak mau beriman kepada Allah serta mengejek Nabi Nuh alaihi salam di dalam dakwahnya, akhirnya semua orang-orang yang kufur kafir itu dimusnahkan oleh Allah dengan cara ditenggelamkan oleh Allah dalam banjir yang melanda di kota Nabi Nuh alaihi salam. Siapa yang selamat? Yang selamat adalah Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selebihnya adalah summa aghraqnal akharin. Selebihnya atau selain Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman, semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kemaksiatan dan mereka bergelimang dalam kejahatan serta selalu menghina Nabi Nuh alaihi salam dalam ia menyampaikan dakwah dan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lihat juga di surat As-Saffat ini Allah mengucapkan selamat kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan ucapan salamun ala Ibrahim, salam sejahtera kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di zaman Nabi Ibrahim juga sangat besar tantangan dan rintangan. Orang-orang yang hidup pada waktu itu, mereka menyembah dewa-dewa, dan dewa yang sangat terkenal disebut dengan dewa Baal. Anehnya dewa ini minta makanan dia. Apa makanan dewa? Dewa ini patung dibuat oleh manusia, tapi kemudian disembah. Dan ada permintaan menurut pemahaman mereka. Makanannya adalah daging dan darah manusia. Sehingga pada masa sebelum Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kaum Zoroaster dan orang-orang Mesir kuno pada waktu itu, ada satu kebiasaan yang sangat buruk. Manusia itu disembelih. Misalnya orang-orang yang paham agama, 1 tahun 1 orang disembelih lehernya dan diberikan ke dewa Baal ini. Kemudian bayi-bayi yang baru lahir, nah itu juga disembelih lehernya, dipersembahkan ke dewa Baal itu. Dan yang terakhir, gadis-gadis cantik, setiap tahunnya harus ada 1 orang yang dipotong lehernya, kemudian dipersembahkan ke Sungai Nil. Begitulah kepercayaan yang sangat bodoh, yang sangat jahil dari mereka, sehingga Allah mengutus Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menumpas kejahatan dan kejahilian dan kebodohan itu dengan cara Allah menguji Nabi Ibrahim, diperintahkan untuk menyembelih anaknya walaupun kemudian tidak jadi. Karena ini berat sekali. Nabi Ibrahim bersedia untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga diceritakan oleh Allah di dalam surat As-Saffat. Nah, kita tahu bagaimana sejarah Nabi Ibrahim ketika berdakwah untuk menumpas berhala-berhala itu, sampai dengan dia ditangkap, kaki dan tangannya diikat, dilemparkan ke dalam api. Nah, waktu itu Ismail dan Ishak belum ada, tapi Nabi Ibrahim sudah menjadi Nabi dan Rasul. Sembahan-sembahan yang salah ini ditumpas oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam sehingga dia ditangkap. Hukumannya apa? Bukan dipenjarakan, tapi mau dibakar ke dalam kobaran api. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim sehingga api yang panas menjadi dingin dengan firman Allah, wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dan Allah berfirman,
kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, wahai api, wa qulna ya nar, dan kami berfirman, wahai api, hendaklah engkau menjadi dingin dan beri selamat kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bisa keluar dari kobaran api itu, sehingga orang-orang yang melihat keadaan ini bersujud dan menyaksikan bahwa Nabi Ibrahim benar-benar nabi dan benar-benar rasul, sehingga Raja Namrud itu bertambah marah melihat Ibrahim alaihissalam dan bertambah pengikut atau orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai ujian, setelah dibakar, ada lagi ujian yang berat. Nabi Ibrahim pada waktu itu merasa sedih, berdakwah sendiri, memohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan, engkau anugerahkan kepadaku seorang anak, ya Allah, yang termasuk ke dalam hamba-hambamu yang soleh, ke dalam hamba-hambamu yang baik. Nabi Ibrahim mengasingkan diri dan berdoa serta bermunajat di sebuah tempat. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin, dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi. Pergi ini artinya menuju ke sebuah tempat yang nyaman serta memohon hidayah kepada Allah. Ya Allah, ya Tuanku, engkau selalu mau memberikan hidayah dan petunjuk kepadaku. Apa saja yang aku sampaikan dan aku perbuat di alam ini, semoga tidak ada yang salah, ya Allah. Engkau anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk ke dalam hamba-hambamu yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Itu doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk hamba-hambamu yang soleh. Allah mengabulkan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka Allah berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan hadirnya seorang anak yang sangat lembut dan santun. Artinya melalui proses kehamilan daripada Hajar, kemudian Allah menganugerahkan seorang putra yang bernama Ismail alaihissalam. Di dalam Al-Quran tidak disebut, maka harus kita baca hadis, kita baca tafsirnya. Siapa anak yang lembut ini? Namanya Ismail alaihissalam melalui istrinya yang kedua yang bernama Hajar. Istri pertama Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah Sarah. 13 tahun kemudian baru melahirkan putra dari Sarah, anak Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang bernama Ishak. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Manakala Ismail sudah bisa bekerja sama dengan ayahnya. Ini sering sekali kita dengar cerita ini pada khutbah-khutbah Idul Adha. Bisa di pagi hari yang berbahagia ini ingin membaca ayat ini secara lengkap untuk kita mengetahui secara benar menurut Al-Quran bagaimana kisah yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang cerita Ismail dengan Ibrahim alaihissalam. Karena kalau kita baca buku-buku yang ditulis oleh orang barat, katanya bukan Ismail yang disembelih tapi Ishak. Kan terjadi perbedaan pendapat. Bagaimana Nabi Ibrahim menyembelih Ishak? Ishak belum lahir. Kan tidak mungkin, ini pakai logika. Tapi kalau kita membaca Quran,
insyaallah tidak ada keraguan. Meskipun nanti Ismail tidak jadi disembelih, itu diterangkan nanti di dalam Al-Quran. Manakala Ismail sudah bisa bekerja sama dengan ayahnya. Nah, usia Ismail antara 13 sampai dengan 14 tahun. Ibrahim berkata kepada anaknya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Fanzur maza tarak, bagaimana pendapatmu wahai anakku dalam hal ini? Si anak menjawab, qala ya abati f'al ma tu'mar. Ismail menjawab, wahai ayahanda, laksanakanlah apa yang sedang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Ini menggunakan fi'il mudhari. Laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku dalam keadaan sabar. Ini dua-duanya sudah berserah diri kepada Allah. Yang satu sudah siap untuk menyembelih, yang satu lagi sudah sangat siap untuk disembelih. Lalu mereka pergi berdua. Ibrahim pergi ke sebuah tempat penyembelihan, kalau di daerah Makkah termasuk daerah Taqiyah itu. Ketika Ibrahim membawa anaknya, berbagai macam godaan setan datang dengan berbagai macam rayuan. Wahai Ibrahim, engkau sudah lama menunggu kehadiran anakmu, mengapa engkau bersedia? Itu bukan perintah Allah. Dengan berbagai macam godaan, Ibrahim memilih batu dan mengucapkan kalimah Bismillahi Allahu Akbar. Dilempar dan Ibrahim melihat setan itu terlihat di wajah para nabi itu. Setan, Allah sudah memberi kemampuan kepada para nabi dan para rasul itu bisa melihat wajah setan, artinya tidak sia-sia melempar. Kalau kita tidak tahu kan di mana ada setan, bagaimana kita lempar. Jadi Nabi diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimah ini, sehingga jejaknya sekarang orang melempar jumrah. Ini sampai beberapa kali Nabiullah Ibrahim melempar setan laknatillah itu karena menggoda untuk menggagalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tiba di satu tempat, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Manakala Ibrahim dan Ismail, mereka berdua telah berserah diri kepada Allah, dua-duanya sudah sangat siap untuk menjalankan apa yang sedang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tallahu lil jabin artinya Ibrahim sudah membaringkan putranya dan mereka sudah sangat siap untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil, wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami memanggil wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu itu. Sesungguhnya kami akan membalas segala kebaikan yang engkau lakukan.
Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini hanyalah ujian dan cobaan yang nyata untukmu. Jadi ketika Ibrahim dipanggil oleh Allah dengan suara yang Nabiullah Ibrahim mendengarnya, firman dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, wa fadainahu bizibhin azim. Allah mengganti tubuh Ismail dengan seekor kibshan kabira, kibas yang besar atau kambing yang besar. Tubuh Ismail digeser oleh malaikat atas perintah Allah supaya jangan disembelih Ismail. Jadi meskipun Ibrahim telah mengucapkan kalimah Bismillahi Allahu Akbar, yang disembelih itu bukanlah Ismail, tetapi hewan kurban yang didatangkan oleh Allah melalui para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sampai tidak masuk akal, kok bisa dengan tiba-tiba bisa begitu cepat. Allah Subhanahu wa taala jika mengutus malaikat ke bumi itu dengan sangat mudah. Jangan dibayangkan terbang, ya kan? Jangan pakai logika. Nanti ada yang tidak bisa terima. Oh, saya nggak percaya. Jakarta saja 3 jam, ya kan? Tidak Jakarta, tidak ada istilah Jakarta. Amerika pun tidak ada istilah. Turun dari langit ke bumi dengan sangat mudah, atau dari bumi untuk seluruh alam itu sangat mudah perjalanan malaikat. Begitu diatur oleh Allah, karena Allah lah yang mengatur alam ini. Jangan lupa kita kepada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Allah Tuhan pemilik alam. Rabbun juga Allah yang mengatur alam ini. Sehingga Ismail selamat, tidak jadi disembelih. Yang disembelih pada waktu itu adalah sembelihan yang besar, kibshan kabira. Maka ini menjadi pelajaran wa tarakna alaihi fil akhirin. Kejadian ini menjadi pelajaran untuk orang-orang yang datang kemudian. Jangan sembelih manusia, baik laki maupun perempuan. Kalau di zaman Nabi Musa, Fir'aun itu menyembelih anak laki-laki. Pada masa jahiliyah itu dibunuh anak perempuan. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di zaman kita alhamdulillah tidak ada penyembelihan manusia baik laki-laki maupun perempuan. Dengan perjuangan dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam, sehingga manusia ini tidak menjadi jahil. Meskipun nanti ada sejarah yang berulang. Nabi Ibrahim itu lebih tua, artinya bahkan tidak ketemu dengan Nabi Musa dan zaman Musa. Tetapi di zaman Musa terjadi lagi penyembelihan manusia. Kalau kita turun nanti ke zaman Nabi Ilyas, terjadi lagi. Jadi berulang-ulang, kejahatan-kejahatan yang sama tetap berulang-ulang. Contoh misalnya, di zaman Nabi Lut kan ada pelaku Sodom, sudah dimusnahkan semuanya. Semua pelaku Sodom dan homoseks itu sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yuqallib. Allah gulung negeri mereka sehingga yang selamat Nabi Lut dan orang beriman. Selebihnya semua pelaku Sodom, homoseks, liwat itu sudah dimusnahkan oleh Allah. Tidak ada yang tersisa satupun. Tapi kemudian terulang lagi perbuatan ini, termasuk di zaman kita. Ada pelaku LGBT, ada pelaku homoseks, Sodom dan sebagainya. Jadi kita lihat di dalam Al-Quran itu Allah sudah menguji para nabi dan para rasul di dalam berdakwah, namun sejarahnya tetap berulang lagi. Kita ambil sedikit lagi tentang kisah Nabi Ilyas. Ba'la atau dewa Ba'al sudah hilang. Sudah di periode Nabi Ibrahim, di periode Nabi Lut, di periode Nabi Ismail, di Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub dan seterusnya. Nabi Musa, Nabi Harun sampai ke cucunya yang bernama Ilyas.
Nah, itu sudah stop sebelum Ilyas. Tapi kemudian terjadi lagi. Di zaman Nabi Ilyas kembali orang menyembah berhala Baal. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Sesungguhnya Ilyas itu adalah seorang rasul dari rasul-rasul Allah. Ingat kata Allah. Apa bahan dakwah Nabiullah Ilyas alaihissalam kepada umatnya? إذ قال لقومه ألا تتقون. Ingatlah ketika Ilyas berkata kepada kaumnya, mengapa kalian semua tidak mau bertakwa kepada Allah? Atad'una ba'la wa tazaruna ahsanal khaliqin. Mengapa kalian menyembah dewa Baal dan meninggalkan Allah pencipta sebaik-baik pencipta? Mengapa kalian menyembah Tuhan Baal, dewa Baal, patung Baal yang kalian buat sendiri, kalian lapisi dengan emas, kemudian kalian sendiri menyembah dan berdoa di hadapan dewa Baal ini? Ala tattaqun. Mengapa kalian semua tidak mau bertakwa kepada Allah? Atad'una ba'la. Mengapa kalian menyembah dewa Ba'la ini, dewa Baal ini? Wa tazaruna ahsanal khaliqin. Dan kalian semua meninggalkan Allah, Tuhan pencipta yang sebagus-bagus penciptaannya. Allah rabbakum wa rabba abaikumul awwalin. Wahai saudara-saudaraku, Allah lah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu sejak masa dahulu. Mereka ini marah mendengarkan dakwah seperti ini. Fakazzabuhu fa innahum lamukhdarun. Mereka mendustainya, tidak mau dengar dakwah yang disampaikan oleh Nabi Ilyas. Lalu mereka terseret ke dalam berbagai macam bencana. Mengapa bencana diberikan oleh Allah? Karena mereka itu bukan hanya tak mau mendengarkan dakwah, tetapi mencari Nabi Ilyas untuk dibunuh. Kejam-kejam sekali. Ini kan menakutkan. Kalau dulu para nabi, para rasul berdakwah, setelah berdakwah dicari untuk dibunuh. Alhamdulillah di zaman kita ini, para pendakwah setelah berdakwah tidak dicari untuk dibunuh. Kan bersyukur kita. Tiap hari kita bisa ini. Tapi Nabi dulu seperti Nabi Ilyas harus bersembunyi. Sehingga Nabi Ilyas dari kotanya yang bernama Ba'labah atau Ba'labeh di kota Yordania itu harus keluar dari Yordan ke kota tetangganya. Ternyata di sana ada seorang yang baik akhlaknya dan santun. Keluarga itu baik. Tetapi di rumah itu ada seorang pemuda belia yang sedang sakit. Yang sakitnya itu sangat naz'a, kalau bahasa kita sangat parah, tidak bisa disembuhkan lagi dalam penglihatan manusia. Karena keluarga ini baik, Nabi Ilyas pun bersedia untuk setelah meminta izin, boleh nggak saya menumpang? Saya dalam keadaan dikejar-kejar oleh orang yang nggak senang kepada saya. Di dalam saya menyampaikan dakwah dari salah. Keluarga ini mendengar, kami bersedia untuk menerima Tuhan, untuk tetap tinggal di sini. Nabi Ilyas melihat ada seorang penghuni rumah yang sedang sakit, namanya Ilyasa. Ilyasa ini kemudian jadi nabi. Didoakan oleh Nabi Ilyas, Allah beri mukjizat kepada Nabi Ilyas, bisa menyembuhkan orang sakit dengan doanya dengan serta merta. Menurut penglihatan manusia, Ilyasa ini tidak bisa disembuhkan lagi. Tapi Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ilyas. Siapa saja yang didoakan olehnya, Allah memberikan kesembuhan kepada yang sakit ini. Akhirnya Nabi Ilyas setelah sembuh belajar pada Nabi Ilyas. Nabi Ilyas setelah sembuh belajar pada Nabi Ilyas. Tak lama kemudian diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Setelah diangkat Nabi Ilyas menjadi nabi dan rasul, Nabi Ilyas sudah ada kawan untuk berdakwah, tapi tetap dikejar oleh orang Yordan ini, oleh orang kota Ba'labeh ini, tetap mengejar Nabi Ilyas dan mencari. Nabi Ilyas harus bersembunyi selama 3 tahun lamanya. Apa yang terjadi ketika Nabi Ilyas
pergi ke tempat yang lain karena dikejar. Negeri Yordan, khususnya kota Ba'labeh ini, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang lama, tidak secara berjamaah. Kalau tsunami kan berjamaah meninggalnya. Kalau azab-azab dulu itu secara spontan, satu hari musnah semuanya. Seperti zaman Nabi Lut, itu enggak banyak waktu. Digulung buminya, kemudian orang masuk ke dalam tanah, ada yang diterbangkan, kemudian jatuh lagi dan mati semuanya. Di zaman Nabi Ilyas alaihissalam, Allah jadikan negeri Ba'labeh ini kering kerontang selama 3 tahun. Allah datangkan berbagai macam virus, orang mati tidak secara berkelompok. Misalnya satu hari ada 10 orang mati, sampai dengan 3 tahun. Orang yang hidup di zaman Nabi Ilyas ini yang masih tersisa datang ke Nabi Ilyas mencari, akhirnya dapat. Wahai Ilyas, pulanglah ke kota kami, ke kota kita. Di sana banyak sekali orang yang sudah dihukum oleh Allah karena mereka enggak mau mendengarkan dakwah dan risalah. Ini datang orang munafik ini. Setelah Nabi Ilyas pulang, berubah, Allah selamatkan negeri mereka. Tapi tak lama kemudian mengejek lagi Nabi Ilyas alaihissalam. Dan Nabi Ilyas ini umurnya tidak dipanjang oleh Allah, sekitar 73 tahun, dan kemudian wafat. Setelah wafat Nabi Ilyas bertambah jahat lagi. Orang-orang yang ada di kota Yordan atau di Ba'labah, dalam bahasa Yunani disebut dengan Ba'labeh, dimusnahkan oleh Allah. Tak ada satupun yang tersisa. Seluruh orang-orang kafir dan kufur dimusnahkan oleh Allah. Yang selamat adalah Nabi Ilyas alaihi salam beserta orang-orang yang beriman kepada Allah. Saya ingin menyampaikan agar kita yang sudah pernah mendapat cobaan besar, ya, di tahun 2004 kan bercampur, ada orang yang enggak salat meninggal, ada orang yang rajin salat meninggal, yang rajin salat yang beribadah itu mati syahid. Tetapi orang-orang yang kufur sebelum tsunami itu, ya mereka harus menerima ini bahagian daripada teguran Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan berulang lagi. Kemarin saya khutbah di masjid saya sampaikan mengenai kisah Nabi Syuaib yang terus-menerus diulang oleh Allah, diperlihatkan. Apa yang terjadi pada hari Senin 10 Agustus di kita ini? Kan Allah nampakkan awan hitam itu, awan arkus bahasa benua Eropanya, atau awan tsunami, awan hitam dalam bahasa Quran. Allah perlihatkan, tapi alhamdulillah ketika Allah memperlihatkan awan hitam itu, masih banyak orang yang memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Allah, baik nepa jadeh bahaya ke kamu ya Allah, nepa ampun dosa kamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, baik hukum kamu ya Allah. Astaghfirullahalazim. Masih banyak orang-orang yang sholat, masih banyak orang-orang yang beriman, masih banyak orang yang tulus yang berdoa, sehingga Allah tidak jadi menurunkan bencana. Kalau awan hitam itu Allah gulungkan, Allah jadikan ini sebagai bencana, meskipun jauh, misalnya kita ini dengan Aceh Barat dan Nagar Raya, awan itu paling mudah diperjalankan oleh Allah. Marras sahab, menurut Al-Quran tidak ada perlu waktu yang lama, cepat sekali perjalanan awan. Bapak sering naik pesawat kan, lihat sendiri bagaimana perjalanan awan, lebih cepat, sangat cepat. Apalagi untuk memusnahkan manusia-manusia di muka bumi yang sudah sangat banyak lupa kepada Allah. Tetapi kita bersyukur Aceh ini masih banyak hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, yang beriman kepada Allah, yang rajin beribadah. Maka mari kita ajak saudara-saudara kita yang belum mau beribadah, yang belum mau salat. Itu adalah contoh yang diperlihatkan oleh Allah. Bagaimana kalau contoh itu jadi dipraktekkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tak ada yang selamat seperti musnahnya
umat Nabi Syuaib 7 hari 7 malam Allah jadikan negeri Madian kering kerontang. Pada hari ke-8 Allah nampakkan awan hitam. Sab'ata layali wa samaniyata ayyam, 7 hari 7 malam ditambah dengan 1 hari. Pada hari ke-8 orang kafir, orang kufur berkumpul di bawah awan hitam, dan di saat itulah Allah musnahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ingkar kepada Allah, dan musnahlah semua orang kafir dan kufur. Siapa yang selamat? Nabi Syuaib alaihissalam dan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Jangan sampai bencana ini kita berharap berulang-ulang terjadinya. Bagaimana cara berharap atau mengharap bencana berulang-ulang setelah Allah perlihatkan berbagai macam bencana, tapi masih banyak orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bencana-bencana itu akan mengejar kita. Tetapi jika hamba-hamba Allah masih banyak yang ingat dan taat kepada Allah, sebenarnya Allah ingin memberikan bencana, tetapi tidak jadi dikarenakan masih banyak hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga ceramah ini dan tausiah ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya mujibas sailin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.